Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sehat semua. Masuk semua ya ini? Oke, karena Ibu lihat partisipannya kita sudah lengkap, Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilakan. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Ibu lanjutkan. Kan kita bentar lagi ini memasuki fase liburan sekolah ya. Sebentar lagi kan sekolah kita libur. Ibu ingin tahu nih, kalian mau liburan kemana aja? Oke, ada yang jawab pantai. Ada yang jawab gunung. Ya, nah di sini Ibu punya dua gambar, yaitu gambar pantai dan gambar gunung. Kenapa kok ada gambar pantai dan gambar gunung? Karena kedua gambar ini mewakili atau berhubungan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa nebak kita akan belajar tentang apa? Oke, belum ada yang bisa. Kita akan belajar mengenai lapisan bumi dan bencana. Loh, bukan minggu lalu sudah belajar tentang lapisan bumi dan bencana? Iya, kemarin sudah, tapi kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai materi atau subbab yang lain tentang bencananya. Kalau kemarin kan lapisan buminya aja. Nah, kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami struktur lapisan bumi, gunung, dan terjadinya gempa bumi dengan baik. Kita akan masuk ke materi. Gunung api. Gunung api merupakan sistem fluida yang mengandung material cair dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Fluida tersebut berada pada kedalaman tertentu yang akan naik ke permukaan akibat adanya gaya desakan gaya endogen. Jadi gunung api itu ini dimisahkan dengan gunung api. Merupakan sistem fluida yang mengandung material cair. Jadi di dalam gunung api ini di dalamnya itu terdapat material-material cair. Dan material-material cair ini memiliki tekanan yang tinggi dan suhunya yang tinggi. Nah, material-material cair ini bisa naik ke permukaan atau naik ke atas dengan desakan gaya endogen. Seperti itu. Ayo, yang belum on cam harus on cam. Rena, Raina, on cam. Ya, kenapa Rena sama Raina kok tidak on cam? Tadi kenapa kok masih belum on cam? Oke, Ibu lanjutkan pembelajarannya ya. Gunung api. Pada gunung api strato, jadi gunung api ini terbagi menjadi dua. Ada gunung api strato atau gunung api aktif, dan gunung api padam. Atau gunung api yang sudah tidak aktif, atau gunung api mati. Nah, pada gunung api strato atau yang masih utuh, bentuk lerengnya masih simetri memancar dan melandai menjauhi kawah atau lereng berpasangan secara simetri. Sedangkan kelerengan pada gunung api padam sering sudah rusak dan kadang berindikasi hanya pada bagian sisi-sisi tubuh yang lain. Jadi perbedaan dari gunung api yang masih aktif dengan gunung api yang sudah padam, ini bentuk kecurangannya itu berbeda. Nah, kalau gunung api yang masih utuh atau masih aktif, itu dia masih curam lerengnya. Namun, kalau gunung api yang sudah padam, itu biasanya lebih landai. Sudah tidak teridentifikasi lagi, atau sudah hilang kecurangannya. Gitu. Kemudian bentuk kawah pada gunung api aktif umumnya melingkar sempurna dan kadang terdapat celah membuka sebagai jalan keluarnya aliran massa pijar berupa lava. Sedangkan kenampakan bentang alam kubah lava sering dijumpai di dalam lingkaran kawah. Itu. Okay, next. Ayo, siapa itu yang menyalakan musik? Zaki, matikan dulu ya musiknya. Oke, untuk Zaki, on cam dan mute-nya di unmute. Mic-nya di unmute. Untuk semuanya juga on cam ya. Yang masih mati-mati, ayo dinyalakan. Kemudian gunung api ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada gunung api aktif, gunung api tererosi tingkat dewasa, dan gunung api tererosi tingkat lanjut. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Pada gunung api yang aktif, itu kandungan cairannya
itu masih banyak daripada gunung api yang telah tererosi, baik tererosi tingkat dewasa dan tererosi tingkat lanjut. Batuan gunung api itu karakteristiknya kecil, keras, dan resisten. Resisten itu tahan, sehingga memperlihatkan kelerengan atau membentuk sudut lereng yang terjal. Nah, kemudian erupsi gunung api. Apa sih erupsi gunung api itu? Erupsi gunung api disebabkan karena peningkatan gempa vulkanik. Apa itu peningkatan gempa vulkanik? Gempa vulkanik itu gempa bumi yang bersumber dari aktivitas gunung api atau vulkanisme. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika sebelum kejadian erupsi gunung api dan setelah kejadian erupsi gunung api, agar korban manusia dan lingkungan itu cepat ditanggapi dan dapat dihindari. Skema terjadinya erupsi gunung api itu yaitu temperaturnya tinggi. Kan kalau kita di daerah pegunungan itu suhunya dingin atau suhunya rendah. Nah, ketika akan terjadi erupsi gunung api, suhunya itu tiba-tiba meningkat atau terjadi panas sumur gitu. Kemudian fluidanya terdesak naik ke atas karena temperatur yang tinggi itu tadi, baik di sekitar lingkungan pegunungan dan di dalam pegunungan itu sendiri, temperaturnya atau suhunya tinggi, fluida atau cairan-cairan yang berada di dalam gunung api itu tadi terdesak naik ke atas. Nah, dengan terdesaknya naik ke atas, ini lempeng tektonik dari gunung itu perlahan-lahan bergeser. Nah, dengan bergesernya lempeng tektonik ini tadi dibarengi terjadinya gempa. Kemudian, material gunung api dimuntahkan. Nah, muntahnya material gunung api itu tadilah dinamakan erupsi gunung api. Gejala pravulkanik atau gejala sebelum vulkanik. Yang pertama yaitu suhu lingkungan meningkat. Sama yang seperti Ibu jelaskan tadi, suhunya meningkat. Kemudian terjadinya hilangnya sumber mata air atau kekeringan. Kemudian kekeringan atau layunya tumbuhan dan sering terjadi gempa, baik gempa besar dan gempa susulan. Kemudian untuk hewan-hewan itu turun dari lereng gunung api atau dari puncak gunung api. Nah, karena hewan-hewan ini juga peka ketika gunung akan terjadi erupsi. Setelah gejala pravulkanik, ada gejala pasca vulkanik. Pasca vulkanik itu setelah vulkanik. Gejalanya yaitu yang pertama, munculnya sumber mata air baru. Kalau di sini itu bukan sumber mata air, tapi sumber air panas baru. Nah, yang kedua, baru sumber mata air baru. Yang ketiga, ada gletser. Dan yang keempat, terdapat sumber-sumber gas. Sumber-sumber gas baru. Nah, di sini Ibu ingin tanya. Ayo diperhatikan semuanya karena ini Ibu akan tanya. Oke. Sebutkan contoh sumber-sumber gas baru setelah vulkanik. Oke, Iza, bisa dijawab. Iya, betul. Jadi, contoh dari sumber gas pasca vulkanik, contohnya yaitu ada gas belerang atau biasa disebut sebagai solvatar. Tuh. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu gunung api merupakan sistem fluida yang mengandung material cair dengan temperatur dan tekanannya yang tinggi. Bentuk kawahnya pada gunung api aktif umumnya melingkar sempurna. Kadang terdapat celah membuka untuk jalan keluarnya lava. Dan erupsi gunung api terjadi dengan skema kecilnya dan terdapat tanda sebelum terjadi serta menyebabkan beberapa hal setelah proses terjadinya erupsi. Di sini maksudnya yaitu tanda sebelum terjadi itu gejala pravulkanik dan hal setelah proses terjadinya erupsi itu gejala pasca vulkanik. Sebelum itu, Ibu memberi penugasan kepada kalian yaitu buatlah poster sederhana mengenai mitigasi bencana pada erupsi gunung api di kertas HVS A4. Kemudian pengumpulannya dilaksanakan minggu depan di Google Classroom. Untuk ketua kelas bisa dikoordinir temannya ya, bisa dicek besok siapa aja yang belum mengumpulkan. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas dipersilakan. Baik, terima kasih untuk ketua kelas dan terima kasih untuk anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker dimanapun kalian berada,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.